yang hadis ini nanti akan memberikan semua nilai yang sama untuk para penuntut ilmu, baik yang ada di dalam masjid, di lantai dasar, di atas, di luar, supaya tidak merasa bahwa saya di luar kalau tak bisa lihat ustaz berkurang pahala saya atau sedikit keutamaan saya. Maka hadis ini insyaallah memberikan penilaian yang sama bergantung pada keikhlasan dan niatnya. Dari Nabi SAW, saya persingkat sanadnya, beliau menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma fahadduhu aw kama qala bihadin wafir aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man, siapapun, ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah, kata sambung menunjuk pada objek secara tunggal sifatnya umum. Jadi ditawarkan oleh Nabi kepada siapapun. Kalau kita temukan ada ayat, ada hadis menunjuk pada kita, dibuka dengan man, maka kata para ulama, berkata sebagian, posisikan kata itu untuk kita secara personal. Saya baca hadis ini, rasakan hadis ini Nabi beri pesan untuk saya, wahai Adi Hidayat. Nah, sekarang tangkap man ini oleh bapak ibu masing-masing. Man, siapapun. Nah, saya agak kurang cocok menerjemahkan barang siapa ya. Kan suka ada diterjemahkan barang siapa. Saya agak kurang cocok karena sampai sekarang saya di Istiqlal, saya belum temukan itu barang milik siapa. Jadi man siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sekarang yang di dalam masjid, di luar masjid, di parkiran, dekat oto, dekat Honda, dekat dengan tiang, dimanapun. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dia meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya dengan satu tujuan, menuntut ilmu walaupun melalui jalan yang tidak mudah. Nabi tidak mengatakan man salaka syari'an, tapi man salaka tariqan. Tariq itu jalan yang tidak mudah, kecil berliku, luas pun padat. Tidak mudah untuk bisa datang ke sini. Ada menembus kepadatan, ada kadang saling berdesakan. Apakah dalam berdesakan menuntut ilmu ada pahalanya? Apakah dalam lelah ada jaminannya? Maka perhatikan kalimat Nabi ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapapun yang meluangkan waktunya, tenaga pikirannya untuk menempuh jalan yang tidak mudah demi mendapatkan pengetahuan yang menguatkan agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau di dunia dia berpadat-padat sulit menempuh jalan itu untuk mengenal Allah lewat ilmu, maka akan diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat malaikat siapapun orang itu, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, duduk dimanapun dengan keikhlasan dan niatnya, catat untuk meringankan langkahnya saat hisab di akhirat langsung menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal malaikata, dan Allah perintahkan, dan sungguh seluruh malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah, la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha pada para penuntut ilmu. Nah, jadi kalau sudah masuk di majlis ilmu, walaupun buyanya, kiainya, ustadznya belum datang, isi dengan zikir minimal doa. Karena ada malaikat khusus diperintahkan oleh Allah, hadisnya sahih, untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha. Ridhanya malaikat minimal mendapatkan dua hal. Yang pertama, al-istighfar, permohonan ampunan kepada Allah. Itulah sebabnya banyak dulu para ulama yang memberikan wasiat kepada ahli maksiat, kalau ingin tobat datangi majlis ilmu. Ada kisah viral yang kelak diabadikan di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100. Ada pelaku maksiat, dosanya sudah banyak, dia pernah membunuh, dia mabuk, dia berperilaku kriminal. Tiba-tiba dia ingin tobat. Nah, ingat ya, sejahat apapun manusia, sepanjang nyawanya masih di badan, belum sampai kerongkongan, dia masih berhak mendapatkan keadilan Allah untuk meraih hak taubatnya. Jadi jangan pernah kita menyimpulkan celak bagi orang yang masih hidup. Doakan. Ya, Fir'aun pun sefir'aun-fir'aunnya. Nah, catat ya. Fir'aun sefir'aun-fir'aunnya tuh. Pernah mengaku Tuhan, menantang langsung. Tapi Allah tetap adil memberikan haknya. Diberikan kesempatan sampai rohnya di kerongkongannya. Dikirimkan dua orang nabi dengan mukjizat yang nyata supaya kenal Allah. Cuma sayang Fir'aunnya menolak. Ya. Jadi kalau Anda tidak sekuat Fir'aun, tidak sehebat Fir'aun, nah jangan ikut-ikut seperti Fir'aun. Maka di sini masih punya hak. Kalau hak itu digunakan, sebagian ulama menyarankan pergi ke tempat majlis Syekh fulan, ulama fulan, buya fulan,
Datang orang ini di perjalanan, belum sampai ke majlisnya, tiba kemudian di pertengahan hanya lebih 1 jengkal, ajalnya tiba dan meninggal dia, wafat. Maka apa yang kemudian difirmankan oleh Allah sebagai berita yang kelak kisah ini pun dirangkum di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang ingin merubah hidupnya lebih baik, dekat dengan Allah, lalu menjadikan aktivitasnya karena Allah, makannya karena Allah, dagangnya ingin dapat ridha Allah, belajarnya supaya kenal Allah, mendidiknya supaya didekati oleh Allah, bekerjanya supaya mendapat ridha Allah, dan dia mulai merubah itu dengan belajar, setelah pulang dari majlis ilmu masih hidup, ada ajalnya masih panjang, oleh Allah akan dirubah kehidupannya. Satu, ketenangannya ditambahkan pada hatinya. Yang kedua, dibuka pintu hidup yang baru yang lebih berkah. Jadi kalau datang ngaji jangan berharap dapat dunia. Ciri pertama berhasil ngajinya itu hati menjadi semakin tenang, imannya bertambah, ilmunya meningkat. Setelah itu terjadi perubahan hidup. Dunia sementara, besok lusa kita meninggal dunia. Tapi yang terjadi ada perubahan yang kita bawa. Kalaulah pun keluar dari rumah, wa may yakhruj min baitihi, dia keluar dari rumahnya dengan niat untuk mendekati Allah, merubah hidupnya, ingin jadi lebih baik, apapun profesinya. Tiba kemudian ingin dekat dengan Allah, ingin ikut petunjuk Nabi, belum sampai ke majlisnya, maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, meninggallah di pertengahan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ternyata walaupun belum sampai ke majlis ilmu, pahalanya sudah dituliskan. Di antara pahala itu ampunan yang didapatkan oleh penuntut ilmu ini akibat dari doa yang disampaikan oleh malaikat merespon istighfar penuntut ilmu ini. Jadi yang tadi ahli maksiat itu di jalan, dia sambil taubat. Astagfirullah, ampuni saya ya Allah, maksiat banyak ya Allah, saya ingin kembali ingat kepada Engkau ya Allah. Di jalan dia meninggal dunia, kalimat itu diaminkan oleh malaikat, menggugurkan seluruh dosanya, masuk surga. Sekarang coba bandingkan dengan Bapak Ibu ini. Ada yang pernah bunuh orang nggak di sini? Ada yang pernah bunuh orang nggak di sini? Mumpung ada Pak Polisi itu. Ada yang mabuk, ada yang pernah zina. Ini ada orang perilaku kriminal, bunuh 100 orang, mabuknya khatam, zinanya dikerjakan, dia taubat mendatangi majlis ilmu, belum sampai dapat ampunan Allah, digugurkan dosanya. Jadi kalau Anda sudah sampai di sini, duduk, menyimak, sampai belum juga dapat ampunan Allah merubah kehidupan kita, maka dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa kita? Maka bagian yang pertama di antara sunnahnya, isi dengan istighfar. Maka malaikat akan mengatakan, amin ya Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulana, ampuni si fulan, ampuni si fulana. Yang kedua, mengaminkan doa yang dimohonkan. Maka sunnahnya, kalaupun belum datang, isi dengan doa minta. Boleh jadi di antara sekian doa yang belum terkabul itu, mustajabnya di majlis ilmu. Lalu lanjutkan. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan kalaulah penuntut ilmu mengetahui, sejak dia melangkahkan kaki dari tempat dia menetap, datang ke majlis ilmu sampai dia pulang, maka penduduk langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampunan kepada Allah khusus untuk orang-orang itu. Hanya ini perkara gaib. Ya, kalau mau dicari, tinggalkan majlis ilmu, datang ke laut, kosong majlisnya nanti. Nah, terakhir, ini poinnya. Majlis yang bagaimana yang melahirkan fadilah keutamaan-keutamaan tadi, majlis yang diisikan oleh para ulama yang punya 4 sifat kata Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nanti mengarang kitab At-Tibyan, mengarang kitab Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, mensyarah Sahih Muslim 9 jilid. Di kitab At-Tibyan sebagai pembuka adab penuntut ilmu, beliau mengatakan kurang lebih demikian. Wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu. 1. Wa dhaharat diyanatuhu. 2. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. 3. Washtaharat siyanatuhu. 4. Paham? Tidak. Dan tidaklah penuntut ilmu menemukan ulama untuk belajar. Yang disebut ulama itu ada 4 sifat kata Imam Nawawi. Kalau menemukan yang seperti ini, maka inilah yang disebut warathatul anbiya. Yang pertama, takammalat ahliyatuhu, pakar di bidangnya. Jadi kalau bapak dan ibu ingin belajar tafsir, cari yang pakar tafsir. Bapak ibu ingin belajar hadis, cari yang betul-betul paham hadis. Bapak ibu ingin belajar mengaji Al-Quran, cari orang-orang yang memang sudah khatam ilmu tentang Al-Quran. Karena nanti akan tiba masanya orang-orang tak berilmu bisa mengajar. Orang-orang tidak berilmu bisa memberikan fatwa. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Akan tiba kata Nabi, satu masa orang-orang tidak jelas tiba-tiba tampil menjadi pengajar, gelarnya menjadi banyak dan ada fansnya, ada pengikutnya, ada subscribernya.
Anehnya banyak ditanya, banyak diminta pendapat. Kemudian diberikan fatwa, fatwanya sesat dan menyesatkan. Memberikan fatwanya salah, orang-orang pun ikut salah. Maka catatan yang pertama, kalau ingin cari ulama yang betul, cari pakar, cari di bidangnya. Kalau kata Imam Muslim, coba usahakan yang ada sanadnya sehingga ilmunya benar terjaga sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Wa dhaharat diyanatuhu, tampak ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah. Bagus agamanya. Apa di antara ciri bagus agamanya? Kita agak sulit lihat ini Buya ini tahajud enggak malamnya. Baca Quran tidak, puasa tidak, agak sulit. Tapi diberi tanda dalam hadis tadi, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara. Nabi itu saat mengajar tidak mewariskan dirham dan dinar. Maka ulama nabawi, ulama rabbani tidak mengajar untuk mencari dunia. Ya, jadi bukan mengajar untuk cari amplop. Kalau amplopnya tebal, sahih. Amplopnya tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Nah, ya. Wala tamnun tastakthir. Jangan sampai ada orang mengajarkan agama menukar akhirat untuk dunianya. Karena itu jangan sampai jamaahnya cari akhirat, buyanya, ustadznya cari dunia, celaka itu. Nah, karena itu nanti kalau ada undang-undang saya itu tak usah mikir dunia. Ya, tak usah mikir materi, jangan tak usah siapkan amplop ini berapa, tak usah. Saya ada waktu sehat datang. Ya, urusan kami urusan akhirat. Nanti Bapak Ibu cari akhiratnya, ulama mengajarkan akhiratnya, maka nyambung koneksinya. Ulama disifati ulama tapi mencari dunia, ilmunya akan sebatas dunianya. Saat selesai pengajian, hilang ilmunya. Diingat di dalam masjid, tidak jadi praktek dalam kehidupan keseharian. 3. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan jelas ma'rifatnya. Dia kenal Allah, dia kenal dirinya. Kapan ciri ulama kenal Allah? Quran surah ke-35 ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sungguh para ulama yang betul-betul kenal Allah itu yang khasyah, yang takut kalau kalamnya tidak disukai oleh Allah. Kalau fatwanya menyimpang dari ridha Allah, maka kalau dia bicara dia timbang Allah ridha atau tidak. Kalau dia memberikan fatwa dia timbang sesuai tidak dengan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Maka yang keempat yang terakhir, washtaharat siyanatuhu, akhlaknya pun baik. Pintar tapi senang mencela, tak baik. Nanti melahirkan murid yang senang mencela. Kalau muridnya pandai mencela, setiap kali beramal hilang pahalanya. Bapak sholat sekarang keluar, ya mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung ditransfer kepada yang dicela. Awas. Ini penting saya ingatkan karena di hadis Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan akan tiba satu masa sekelompok orang yang hilang pahalanya, bangkrut di akhirat karena habis amal solehnya diikuti oleh amal salahnya. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada sekelompok orang datang di hari kiamat dengan pahala salatnya banyak. Wasyamin, rajin puasa. Wa zakatin, gemar berzakat. Hanya sayang ya'ti qad syatama hadza, dia pun senang mencela si fulan, suka saling cela. Wa qadzafa hadza, senang saling menuduh. Wa daraba hadza, senang berselisih, berkelahi. Wa akala mala hadza, ada yang menipu. Yang terakhir wa safaka dama hadza, akan ada orang bawa-bawa agama tapi senang menumpahkan darah. Tembak ini, bom ini, hancurkan ini tanpa standar yang dibenarkan oleh syariat. Kalau terjadi begitu, tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ada orang salat kemudian mencela orang lain, maka dipindahkan pahalanya dari yang salat itu kepada yang dicela, langsung pindah. Kalau saya tak begitu Ustaz, bagus lah. Tak seperti ibu itu tuh, kalau ibu itu bicaranya itu sama. Ya? Kalau ada orang puasa tapi bikin status mencela orang lain. Ternyata bapak itu kalau begini, begitu ya. Nggak nyangka ya. Nah, ketika Anda menulis nggak nyangka, itu sedang nyangka. Orang yang berkata nggak nyangka pada hakikatnya sedang nyangka. Nah, itu dipindahkan pahala puasanya kepada yang disangka tadi. Jadi yang tersangkanya berubah kepada orang yang terlihat puasa. Puncaknya apa? Akan ada orang-orang mengajarkan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Awas, hati-hati itu yang lebih parah. Kalau ada korbannya orang beriman dan meninggal, itu langsung diganjar dengan 5 ancaman. Di Quran surah An-Nisa di ayat ke-94. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, siapa yang merencanakan pembunuhan secara berencana, bagaimanapun caranya, korbannya walau cuma satu orang dan ternyata orang beriman. 1. Fajazauhu jahannam, dia telah pesan tempat kapling di neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, 3 Allah murka kepadanya. 4 wa la'anahu, dilaknat, sudah masuk neraka jahanam dilaknat. 5 wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berlipat. Itu hati-hati ya. Kalau ada satu aliran kelompok pengajian ngajak-ngajak pada kekerasan ya sampai melahirkan korban nyawa, langsung tinggalkan. Ingat hadis Nabi ini. Dulu pernah kejadian bom di Jalan Tamrin. Tuh Pak polisi, saya sedang di Lampung itu. Tiba-tiba satu jemaah angkat tangan bertanya, "Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fi sabilillah?"
Saya bilang, Mas, jihad fisabilillah itu sependek pengetahuan saya, jihad di jalan Allah, bukan di jalan tamrin. Oh gitu ya Ustaz. Balik ke hadis tadi. Jadi kalau kita belajarnya insya Allah malam ini baik, niatnya benar, kemudian jadi orang baik semua, insya Allah walaupun tiba ajal kita di malam ini, mudah-mudahan dicatatkan dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Kalau ajal kita masih panjang, mudah-mudahan siapapun yang mengaji malam hari ini, hidupnya dirubah lebih baik, terbuka kehidupan yang berkah, dan dijaga oleh Allah husnul khatimah. Dan tidak cukup dengan amin, kita mulai materi kita ya. Yang tadi mukaddimah ya Bu ya, sekarang kita mulai ngajinya ya. Alhamdulillah. Sampai jam berapa kita Bu? Nah, insya Allah. Silahkan sampai subuh, saya jam 10 pulang ya. Nah, nanti kita bagi, malam ini tausiah, besok kita tanya jawab ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang menyelamatkan seseorang, membahagiakan, menyukseskan dalam hidupnya di dunia sampai akhirat? Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang muslim kita berkeyakinan Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kitab kita apa? Al-Quran. Ingat-ingat itu ya, karena itu nanti pertama yang ditanyakan di alam kubur. Ya, man rabbuka, ya, man imamuka, ya, man nabiyuka, ma imamuka. Bapak Ibu enggak usah hafalkan, nanti keluar sendiri, ya. Enggak usah dipakai zikir. Kalau kita bahas yang malam ini diamalkan tuh keluar sendiri. Maka kalau kita yakin Tuhan kita Allah, konsekuensinya kita harus meyakini semua yang disampaikan oleh Allah dan mengamalkan itu, mempraktikkan itu dalam kehidupan. Itu bukti ketuhanan kita kepada Allah. Kalau yakin Nabi Muhammad Rasulullah, maka konsekuensinya kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin Al-Qur'an kitabullah, pedoman hidup, ingat, bukan buku bacaan. Al-Qur'an itu pedoman kehidupan. Dibaca mendapat pahala supaya paham isinya. Kalau sudah paham diamalkan, itu fungsinya. Saat diturunkan Al-Qur'an, itu kalimatnya jelas, bukan kitab bacaan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Di bulan mulia bulan Ramadan, Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh manusia. Jadi semua masalah kehidupan yang kita alami itu petunjuknya, solusinya ada semua dalam Al-Qur'an. Dari mulai kita belum dilahirkan sampai kita meninggal, sampai pulang kepada Allah, dijelaskan tentang tata cara menjalani kehidupan. Ingin jadi anak yang baik, ada di Quran. Ingin jadi suami yang baik, ada di Quran. Ingin jadi istri yang sukses, ibu yang solihah, ada dalam Al-Quran. Ingin bekerja yang berkah, ada dalam Al-Quran. Semua jalan kehidupan, profesi kehidupan, dijelaskan petunjuk umumnya di Al-Quran, dirinci dengan keterangan Nabi, dipraktekkan dalam kehidupan di era Nabi. Jadi kurikulum. Kurikulum itu pedoman hidup Bu, yang ditiru, diikuti. Oleh karena itu, siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk ini, di abad manapun, di era manapun, itu sukses Pak. Bu, silahkan Bapak Ibu cek. Orang-orang yang konsisten mengikuti petunjuk dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang Nabi sampaikan, setiap masanya, bertempat dimanapun, mau tinggal di Payakumbuh, di Bukit Tinggi, sampai ke Solo, dan sebagainya, kalau dipraktekkan, sukses dan bahagia sesuai dengan pekerjaan dan masanya. Itulah sebabnya kenapa turunnya di Mekah. Ibu tahu Mekah, Bu? Bu? Mekah di zaman dulu bukanlah seperti yang sekarang. Kau yang dulu bukanlah kau yang sekarang. Betul kan? Tapi beda dengan Mekah. Mekah yang dulu bukan yang sekarang. Sekarang maju, ramai, banyak gedung bertingkat, rombongan umrah, rombongan haji Sumatera Barat telah tiba di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Naik pesawat, disambut canggih, masuknya pakai barcode. Dulu tidak ada. Yang ada dulu itu, maaf, tempatnya di lembah, gersang, sulit ditemukan sumber air. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di tempat yang batu-batunya keras, airnya susah, penduduknya rata-rata kriminal. Dulu di Mekah, zaman Nabi sebelum diutus sampai awal diutus, itu rata-rata penduduknya kriminal. Pemabuk di zaman itu, pemula, orang yang baru mabuk, nyobain mabuk, itu minimal 5 kali sehari Pak. Pemula tuh, bayangkan yang profesional. Kalau mau membegal itu bukan 1-2 orang, sekampung begal semua. Zina itu semua jenisnya hatam. Orang sekarang bertuhan bisa bermacam-macam. Dulu sampai ada yang jualan Tuhan. Tuh. Makanya kriminal
Orang yang tidak mengerjakan kebaikan disebut dengan jahil, sifatnya disebut dengan jahlun. Kalau digabungkan jahiliyah. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan jahiliyah. Ini ibu bapak kalau saya gambarkan begini. Ini tengah-tengah, ini Mekah. Di sampingnya ada Romawi yang sudah maju. Ada yang disebutkan dengan, kalau bahasa sekarang, imperium, peradaban, maju kotanya, punya kolosium. Saya pernah di Tripoli, di Libya, ada satu wilayah namanya Leptis Magna, peninggalan Romawi. Itu kolosiumnya masih ada sampai dengan sekarang. Tempat teater. Kalau Bapak pernah lihat Gladiator itu, ya, yang digambarkan di film-film, itu kolosiumnya sampai sekarang masih ada. Sepanjang laut Mediterania sampai ke Turki, masih ada, lewat di Itali sampai ke Tripoli, sampai ke Turki itu masih ada. Saking kuatnya peradabannya, maju teknologi pada masa itu. Di samping kirinya ini Persia. Dia punya kekaisaran, pasukannya paling hebat. Ya, pasukan-pasukannya sampai sekarang jadi inspirasi, kekuatan terbesar di masa itu, Romawi, Persia. Mekah di mana? Tengah-tengah, saking gersang tempatnya, ini dua kekuatan tidak minat menjajah. Satu-satunya tempat yang nggak pernah dijajah karena nggak minat, ngapain ke sana? Datang ke sananya padang pasir, belum nyampe sudah tewas duluan, dapat ke sana nggak dapat apa-apa, cuma orang ziarah ke Ka'bah. Pikirannya begitu. Quran diturunkan bukan di Romawi, bukan di Persia, untuk menunjukkan ketika mendapatkan Al-Quran, Allah membalik keadaan tempat itu lebih unggul dari tempat manapun. Itu maksudnya. Jadi nanti tidak ada orang berkata, pantas orang Islam maju, Qurannya turun di Romawi. Pantas orang Islam hebat-hebat, Al-Qurannya turun di Persia. Maka Allah ingin menunjukkan kepada seluruh manusia, diturunkannya di Mekah supaya mendapatkan motivasi, penguat dan menambah keyakinan bahwa Quran itu bukan kitab bacaan, tapi Al-Quran adalah mukjizat pedoman berkehidupan. Ketika diamalkan oleh orang-orang yang disebut pelaku maksiat kriminal ini, tiba-tiba berubah orang-orang ini jadi orang paling hebat di masanya. Ibu kenal Umar bin Khattab? Kenal, bagus. Aduh, tarik nafas dulu. Ada yang kenal Umar bin Khattab tuh. Jangan-jangan malaikat yang menyamar itu. Kenal di mana, Bu? Alhamdulillah. Itu masih untung ya. Alhamdulillah. Saya ke Pekanbaru, itu ada yang kenal Firaun. Anda kenal Firaun? Kenal. Itu hampir saya langsung mau berhenti pamit itu. Umar itu sebelum masuk Islam, kita tahu bersama. Orang Payakumbuh bilang bersamo nih, ya, kita tahu bersamo. Itu Umar kerjaan tiap hari sudahlah, lihat di dalam sejarah, nantangin orang untuk berkelahi. Ya, sampai sempat jualan Tuhan. Tiap hari cuma mengatakan, siapa yang berani dengan saya bertemu di Bukit A, silakan pamit pada ibu yang baru melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama. Umar. Sampai ingin membunuh Nabi. Tapi cuma dengan 2 huruf dalam Al-Quran, menghunjam pada jiwanya, langsung berubah jadi orang paling hebat di zamannya. 2 huruf, Bu. Toha. Cuma 2 huruf, Toha, bisa berubah. Bergetar jiwanya, masuk Islam, jadi orang paling hebat di zamannya. Sampai sepeninggal Nabi, jadi pemimpin setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan banyak mencetuskan ide brilian dalam kepemimpinan. Sekolah unggulan, zamannya Umar. Pendidikan kreatif, zamannya Umar. Sampai teori belusukan, itu Umar. Walaupun zaman Umar nggak bawa kamera itu. Karena tidak ada kameranya. Jadi tidak ada dokumentasinya, kecuali dokumentasi dari langit itu. Itu Umar. Cuman Toha, bergetar hati. Anda Yasin, iya. Al-Kahf, iya. Baqarahan, iya. Bahkan nama sudah Toha. Apa yang menjadikan kita belum bisa berubah menjadi lebih baik? Bilal baru kenal Al-Ikhlas, baru kenal Kulhu. Umar mainnya Toha, Bilal Kulhu. Tapi Kulhu itu bisa memberikan kekuatan dahsyat sampai ketika beliau dibawa ke lapangan terbuka, di sinar terik yang luar biasa. Anda hajian kemarin, panasnya luar biasa. Bilal ditarik di padang pasir dengan panas lebih daripada itu, lalu dibaringkan di batu yang telah dipanaskan, diikat terlentang, dibuka bajunya, dicambuk, irtad. Murtad engkau, balik ke keyakinanmu semula. Apa jawab Bilal? Itu baru kenal Kulhu, ahad, ahad, ahad. Murtad, ahad, murtad, ahad. Anda bayangkan, surat Al-Ikhlas bisa memberikan kekuatan luar biasa sehingga menjaga imannya walau dalam keadaan terancam. Orang sekarang kenal Al-Baqarah, dikasih sarung pindah keyakinan. Perempuan-perempuan yang dididik baik-baik, kenal juz amma, cuma dikatakan aku mencintaimu, bisa ganti keyakinan. Hati-hati ya, yang perempuan-perempuan belum menikah, kalau ada laki-laki mengatakan aku mencintaimu, jangan didengar itu. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di BPKB kita, buku pernikahan kita berdua. Kita balik lagi. Apa yang menjadikan mereka berubah menjadi hebat? Mengamalkan isi Al-Quran dengan baik. Kuncinya 1, iman. Apa kuncinya? Itulah bedanya.
Iman itu yang menjadikan kualitas kehidupan kita mampu mencapai kesuksesan dunia dan akhirat atau tidak. Jadi standarnya bukan berapa tinggi pangkat kedudukan, belum jaminan. Standarnya bukan berapa banyak harta melimpah, belum jaminan. Kalau standar yang dilekatkan tinggi kedudukan, tentulah Fir'aun, Namrud akan jadi orang pertama yang masuk surga. Tapi ternyata tenggelam dan sampai sekarang jasadnya utuh untuk bisa dilihat sebagai pelajaran. Kalaulah harta melimpah jadi catatan pertama untuk masuk surga, tentulah Qarun orang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Tapi ternyata dia kena likuifasi, ditelan oleh bumi, sampai sekarang diabadikan namanya, tidak untuk ditiru. Tapi kenapa yang kita kenal sekarang seorang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ternyata yang mengabadikan mereka bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, tapi karena sikapnya yang dipandu oleh imannya. Pembedanya iman. Nah, untuk itulah kita belajar malam hari ini, iman bagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran. Apa jaminan seseorang kalau imannya benar? 1. Ini kita mulai agak cepat. Quran surah ke-6 ayat ke-82. Ini dulu ya, untuk mengecek nih rata-rata imannya ini sekarang sudah sampai level mana tuh? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini alladzina amanu, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua kalangan tanpa batas, bentuknya banyak. Alladzina amanu, orang-orang beriman itu baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, apapun status sosialnya. Walam yalbisu imanahum bizulmin, yang tidak terpengaruh imannya oleh perbuatan menyimpang, tidak dikotori imannya oleh perbuatan zalim, bersih imannya. Imannya bersih. Nanti kita akan tunjukkan hadis-hadis tentang ciri iman yang bersih dan ciri iman yang kena kotoran. Tandanya bagaimana nanti? Kalau iman itu bersih, kata Allah, ulaika lahumul amnu, maka mereka itu dijamin oleh Allah akan mendapatkan ketenangan dalam berkehidupan. Yang diberikan tenang dulu, diberikan rasa aman, dijaga oleh Allah. Orang beriman itu cenderung tenang. Jalan macet, lewat lembah anai macet, tenang, alhamdulillah bisa murajaah. Datang ke tempat tiba-tiba, waduh sudah penuh, tenang, alhamdulillah, yang penting bisa gabung. Pulang ke rumah dapat berita gaji belum bisa sampai, alhamdulillah Allah yang mengatur rezeki, pasti Allah sampaikan. Tenang. Ada orang-orang hebat yang dalam hidupnya itu semua keadaan disifati sama, tenanglah, Allah sudah atur. Itu kalau iman bersih, yang pertama diberikan ternyata bukan dunia dulu. Yang pertama ditanamkan oleh Allah ketenangan dalam hatinya. Jadi kalau ingin tahu dahsyatnya tenang, ya, betapa pentingnya tenang, kalau ingin tahu, ini saya tanya sebentar. Cuma ibu ya, terutama ibu-ibu nih. Ibu nggak boleh pilih yang ketiga, cuma 2 pilihannya nih. Saya ingatkan dari sekarang. Pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Awas. Awas, cuma 2 tuh. Saya udah bilang dari awal tadi, nggak ada yang ketiga, Bu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Kaya tapi tenang itu penting. Karena itu kenapa di rumah tangga sakinah didahulukan, mawaddah menyusul kemudian. Mawaddah itu kan bentuk superlatif dari maddah. Maddah itu cinta yang diwujudkan lewat pemberian materi. Suami sedang masuk hari lahirnya, milad, ulang tahun. Ibu masakan makanan kesukaannya. Ibu sampaikan, sayang, selamat milad ya. Semoga rumah tangga kita berkah sampai akhirat. Ya, mohon dimaafkan kalau mama selama ini belum jadi mama yang baik. Ada hadiah kecil. Itu kue namanya mawaddah, Bu. Maka cinta bersemai kembali. Doa dipanjatkan, rumah tangga abadi sampai ke Jannatun Naim. Ya. Bapak lihat ibu cemberut. Tiba-tiba bapak sapa, "Ma, kayaknya kenal ya." Dikasih hadiah lah kemudian emas 2 kilo. Nah, pasti itu gembira lagi, Pak. Udah itu rumus itu. Itulah mawaddah. Tapi kalau Anda kaya sebesar apapun, rumahnya mewah, kendaraan banyak, tapi tidak ada ketenangan, hampa kehidupan rumah tangga. Itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Quran surah 30 ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Maka singkatannya samara, sakinah, mawaddah dan sakinah dulu, sakinah mahal. Kapan sakinah itu ada? Ketika ada iman, Bu. Dari mana taunya? Quran surah ke-48. Surah apa itu? Surah Al-Fatah. Ayat berapa? Ayat yang keempat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah
yang menurunkan, menanamkan sakinah di hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau suaminya punya iman yang bersih, istrinya imannya bersih, anak-anaknya dijaga, dirawat supaya punya iman yang baik, Allah tanamkan ketenangan sebelum kekayaan. Jadi dengan ketenangan itu rumah tangga cenderung nyaman. Jadi kalau di rumah tangga, mohon maaf sekali lagi, harta sudah banyak, mewah hidup, tapi tidak pernah mendapatkan kebahagiaan yang didambakan. Coba cek, mungkin bukan kurang banyak hartanya, bukan kurang tinggi pangkatnya, kurang iman ditambahkan di dalamnya. Itulah fadilah iman. Jadi kalau iman itu sudah bersih dalam hati kita, dalam keadaan apapun, diberikan ketenangan yang sangat mendalam. Itu mahal. Ada kata-kata mutiara begini, jiwa yang tenang melahirkan pemikiran dan ibadah yang cemerlang. Nah, bikin status. Sekarang orang-orang mengaji sorok berubah dari fa'ala yaf'ilu menjadi tak taktiku tiktokan. Fasbaka yufasbiku facebookan. Taba yatubu youtuban. Instagrama yanstagrimu instagraman. Senang bikin status. Dulu ketemu Buya minta doa, sekarang minta foto. Man rabbuka, inilah jemaah Ustaz tadi. Balik, satu iman. Dua, iman itu disebutkan dalam Al-Quran bila benar tertanam dalam diri kita dengan kuat. Saya ulangi, tertanam dalam diri kita dengan kuat akan memudahkan kita mengatasi berbagai masalah kehidupan. Bahasa singkatnya begini, orang beriman kalau imannya benar, bukan tidak ada masalah, tapi masalah hidupnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan. Ada masalah, sebelum dilalui, semakin tinggi imannya, semakin dimudahkan oleh Allah. Ada orang yang belum menemui masalah, saking diringankannya seakan-akan merasa tak punya masalah. Ya. Saya beri contoh begini. Tadi di Al-Fatah ayat keempat, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Semakin ditambah imannya, semakin tambah imannya, sakinahnya tambah. Quran ke surah 6 pindah, ayat ke-82 tadi. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Semakin imannya bagus, diberikan rasa aman, dan dibimbing oleh Allah, dijaga dalam menjalani aktivitas hidupnya. Ini ada Pak Polisi, Pak Tentara, dapat arahan komandan, dekat dengan pimpinan, mudah pekerjaannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang susah bagi Allah? Karena itu Bu, Pak, kalau mendidik anak, dekatkan dulu dengan Allah dari kecil. Supaya saat dewasa, dia dirawat oleh Allah. Di Quran contohnya banyak, laki-laki ada, perempuan pun disebutkan. Ibu kenal Maryam? Ayo bilang kenal sekali lagi. Maryam itu kan diantara contoh konkret, suratnya ada, surah 19. Nama disebutkan dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran. Kisah dibuka sejak dari surah Ali Imran. Dari dalam kandungan Bu, sudah didekatkan dengan Allah. Ibu baca di ayat ke-35 sampai 37 itu. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni. Sejak dalam kandungan. Muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku berniat ini bernazar. Anak yang aku kandung ini, ya Allah, aku niatkan supaya kenal Engkau, dekat dengan Engkau, lahirnya menjadi hambamu yang salihah, yang saleh. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahir perempuan, berkata ibunya Hannah, ya Allah yang lahir perempuan. Allah menjawab, perhatikan kalimatnya, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah mengetahui keistimewaan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki punya keistimewaan, perempuan pun punya keistimewaan. Jadi jangan gelisah, ibu ingin laki-laki bisa lahir perempuan. Ingin perempuan bisa lahir laki-laki. Apa yang Allah sampaikan? Allah lebih tahu hikmahnya untuk melengkapi kebahagiaan kehidupan rumah tangga orang tua itu. Jadi mohon saya berikan rahasia penting ya. Tolong jaga. Ini rahasia di antara kita saja malam. Setiap anak yang lahir itu menyempurnakan sifat kedua orang tuanya. Jadi suami punya kekurangan, disempurnakan oleh istri. Istri punya kekurangan, disempurnakan oleh suami. Itu Quran surah 4 ayat 19 tuh dalilnya. Nanti suami istri sama-sama punya kurang, disempurnakan sifat itu oleh anak. Bapak ibu ini tidak tahu yang bisa menyempurnakan ini yang laki-laki atau perempuan. Kadang berharap laki-laki keluar perempuan. Kadang berharap perempuan keluar laki-laki. Kadang ingin cepat jadi lambat. Kadang ingin lambat ditunda-tunda jadi cepat. Ada hikmah yang banyak. Nah, tapi di antara sekian hikmah ini, kalau sudah lahir, cepat dekatkan dengan Allah. Wa inni sammaituha Maryam. Aku beri nama dengan Maryam. Artinya yang dekat, yang kenal, yang dijaga oleh Allah. Kurang lebih demikian. Jadi nama itu menentukan perjalanan hidup. Kasih nama yang baik-baik. Supaya di dunianya bagus, di akhirat dipanggilnya pun enak. Abdullah, Abdurrahman, hamba Allah. Dinamakan Abdurrahman, bagaimana bisa disiksa di neraka? Abdurrahman. Malaikat mau nyiksa di neraka, namanya Abdurrahman. Bagaimana disiksa? Hamba Allah yang penyayang. Hamba Allah yang penyayang disiksa di neraka. Malaikat malu nyiksanya. Masa mau nyiksa hamba Allah? Kasih nama yang baik. Cuman jangan permalukan nama itu di hadapan Allah. Namanya Abdurrahman. Kelakuan Abu Jahal. Repot. Balik.
Berikan nama yang baik sebagai doa. Setelah itu apa? Wa inni, nah ini poinnya, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka dia dekatkan Maryam dengan Allah, dia naikkan imannya. Pertama diisi dengan doa supaya dilindungi oleh Allah dari syaitan. Nanti kalau saya ke Payakumbuh lagi insyaallah, ya, kita belajar khusus fikih setan. Belum ada kan? Itu. Ini santai-santai yang belajar, coba belajar ala Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah itu suka belajar lawannya. Kalau yang lain belajar surga, beliau nanya neraka. Kalau yang satu nanya nikmat kubur, yang ini nanya siksa kubur. Sahabat lain protes, kamu ini ngeyel, kamu ini beda sendiri. Maka kata Hudzaifah, bukan begitu. Kalau Anda nanya surga, tahu amalannya, tapi tak tahu tentang jebakan neraka, bisa terjebak nanti. Kita hafal malaikat, dibikin lirik yang 10 dari Jibril sampai dengan Ridwan, tapi nggak pernah tahu tentang setan, bisa kejebak. Ini DKM masjid, nggak tahu kan kalau ada setan masjid? Setan masjid itu penunggu masjid, yang digoda pertama kali DKM, Pak, bukan jamaah. Ya, ada setan penggoda orang sholat, dia berdinas, mulai tugasnya saat Anda takbir. Kalau nggak tahu ini, Anda dibikin menghayal biasa, seakan-akan khusyuk. Kalau mau sholat itu bisa khusyuk, Bu, siap-siap. Begitu takbir dia mulai tugasnya. Kata Nabi kama qala wa idza kabbara fayaqulu syaitanu udkur kada. Maka ketika Anda mulai bertakbir, setan tadi mulai menggoda, dimasukkan ingatan ke dalam kepala kita. Ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda bisa mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Tadi waktu takbir Isya, Anda kan tiba-tiba langsung berpikir saya kan? Ustaznya datang nggak nih? Jam berapa nih? Kajiannya ada nggak? Bisa demikian terjadi. Sab yang mana yang bisa saya dapatkan? Bisa demikian tuh setan. Hatta la yas'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti ada orang yang lupa, tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Setan. Maka Maryam dari awal mengatakan, ya Allah lindungi anak saya supaya imannya terjaga, hidupnya sampai akhirat baik, lindungi dari godaan setan. Maka di antara perempuan yang tidak pernah disentuh setan, masuk godaan pada dirinya, yaitu Maryam binti Imran. Setannya mau goda tapi nggak tembus karena dilindungi oleh Allah. Poin saya bukan itunya. Poin saya, ketika iman dijaga, masalah diringankan. Maryam itu sampai level tertinggi, belum minta, sudah diberi. Terbersit di benaknya, langsung jadi. Dalilnya apa? Quran surah 3, ayat berapa? 37. Paling kiri sebelah bawah tuh di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka jika ada orang tua, bapak dan ibu memelihara anaknya seperti disebutkan dalam Al-Quran, dijaga imannya, didekatkan kepada Allah, diterima ikhtiar orang tua itu, maka tidaklah lelah orang tua mengurus anaknya. Maaf ya, Bu dan Bapak, cobalah bandingkan kehidupan 10-20 tahun lalu di Payakumbuh ini dengan masa sekarang. Secara umum saya sering lihat kenapa orang tua sekarang banyak mengadu. Kurang inilah, kurang itulah, masalah inilah, masalah itulah. Coba lihat 10-20 tahun ke belakang, ada nggak mengadu-mengadu begitu di masalah? Anak-anak bagaimana kualitasnya masalah? Jauh dengan sekarang. Na'udzubillah, saat ini kita baca berita baru, diklik bangun tidur, anak SD sudah tahu caranya berzina. SMP sudah narkoba. Yang SMA sudah membunuh. Mau dibawa kemana kehidupan sekarang ini? Dulu anak-anak itu luar biasa sopannya, baiknya, ngajinya, taatnya. Apa yang beda? Pendidikan imannya. Dulu sudah dikenalkan dengan Allah. Anak-anak kita, anak ibu, anak bapak, anak saya, anak-anak orang tua kita dulu dari kecil-kecil itu sudah jelas. Paginya dia belajar, maghribnya dia mengaji, nontonnya hanya sebentar, setelah itu istirahat. Dia kenal masjid, dia kenal sekolah, dia dekat dengan Allah. Pendidikannya, akidahnya jalan, Qurannya bagus. Jadi kalimat adab bersanding syarak. Cara bersanding kitabullah. Itu jelas nampaknya kitabullahnya ada. Dari mulai penerangannya pakai lampu yang sederhana. Di Jawa bilang semprong namanya. Ya. Di sini apa namanya? Mungkin. Lampu yang kecil itu dalam remang-remang dia bisa masih mengaji. Anak-anak kecil bersautan di masjid sebelum maghrib teriak-teriak. Fa lam doma lu apa lu. Itu kita dengar tuh dari ba'da maghrib. Sekarang ada yang hilang. Karena itu masalahnya sedikit dulu itu. Akrabnya banyak. Beda 3 bukit masih kenal kita. Meninggal 1 masih bisa jalan. Kami di Banten itu kalau ada meninggal 3 bukit viral bisa datang. Nanya petunjuk. Masih jauh tempatnya Pak? Oh dekatlah sepuntung rokok. Terus 2 bukit masih jauh Pak, dekat sepuntung rokok. Rupanya rokok tuh nggak dibakar-bakar, disimpan di sini. Tapi akrabnya luar biasa. Sekarang berubah. Cek imannya. Maka jika ikhtiar telah dilakukan, diterima dari kedua orang tua itu. Makanya dari kecil, lihat rumusnya. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum, hikmah, inspirasi tidak dibatasi oleh sebab siapa tokohnya, tapi diambil keumuman lafadznya.
Kisah Maryam dicantumkan dalam Al-Quran bukan untuk jadi cerita yang dapat itu hanya Maryam, tapi menjadi hukum umum bagi semua ibu-ibu yang ingin anaknya dekat dengan Allah, maka ajarkanlah seperti Maryam dididik. Bagaimana rumusnya? Turunlah pelajaran-pelajaran iman dari Nabi SAW. Kalau itu dilakukan, wa kaffalaha Zakaria, titipkan pada guru yang soleh yang baik. Guru ngajinya di Istiqlal mesti ada, di sekolah SD itu ada SD 4 di sini Payakumbuh, di sana ada SD yang lain, sekolah yang dekat kenalkan dengan Allah. Ingin iman dijaga, tapi di sekolah nggak pernah latihan sholat, tidak dikenalkan baca Al-Quran. Kalau sudah dekat dengan Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Jadi satu, mau apapun Allah mudahkan.